Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan kelompok di Desa Panggak Laut. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya nak mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang datang pada pagi hari ini, yang telah sudi meluangkan waktu dalam acara pertemuan kelompok rutin setiap bulan yang kita laksanakan. Baiklah Bu, kita masuk pada modul pertama, sesi pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu-ibu sudah punya anak? Alhamdulillah. Terus apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semangat Bu. Semangat. Terus ibu selama ini macam mana tentang ngasuh anak di rumah? Apa ada kendala tidak? Anak yang rewel, terus menjadi orang tua yang macam mana supaya baik untuk anak? Apa ada kendala? Jadi gini Bu, saya ini ditugaskan dari Kementerian Sosial sebagai pendamping PKH untuk melaksanakan pertemuan kelompok dengan materi yang saya pilih pada pagi ini ialah pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi saya pilih modul dengan sesi 1, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Semangat ibu-ibu. Apa kabar? Halo ibu-ibu. Halo. Hai. Halo. Oke. Jadi macam mana untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Jadi saya tidak menggurui, saya ingin berbagi cerita di antara ibu-ibu yang telah berpengalaman. Di antara ibu-ibu mungkin ada yang sudah pas cara mengasuh dan mendidik anak, mungkin ada yang kurang begitu pas. Jadi sekarang kita sama-sama berbagi. Apa yang modul disampaikan oleh saya nanti itu memang sebagai tugas saya, bukan berarti saya ingin menggurui ibu-ibu semua. Jadi apa itu anak? Anak ialah anugerah, kan bagi kita kan. Jadi kalau sudah anugerah titipan ilahi, mestinya harus kita jaga, kita asuh, terus kita didik dengan baik dan benar. Ada modul yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi kita sebagai orang tua, ibu dan bapak memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik dan mengasuh anak. Cuman perannya aja yang berbeda-beda. Jadi salah satu cara menjadi orang tua yang lebih baik ialah pertama, memberikan kasih sayang yang penuh dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Oke. Ibu-ibu sekarang macam mana dengan anak?
Apakah pernah marah? Adalah marah ya. Pernah memukul? Jentik-jentik telinga ada. Terus pernah mencubit? Tak pernah. Membentak? Tak pernah juga. Jadi Bu, kesemuanya itu kalau bisa mulai hari ini kita hentikan. Oke Bu, Ibu sepakat Bu? Sepakat? Jadi berilah kasih sayang yang penuh terhadap anak dengan tidak melakukan kekerasan. Jadi anak tidak boleh dimarah, anak tidak boleh dicubit, anak tidak boleh dibentak, anak tidak boleh ditengking. Oke Bu, sepakat? Sepakat. Jadi bagi ibu-ibu yang selama ini mungkin terlanjur marah dengan cara-cara yang tidak benar, mulai hari ini kita rubah pola pengasuhannya. Oke Bu. Yang kedua, ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim dalam pengasuhan anak sehari-hari. Coba Ibu kira-kira contohkan setelah ibu pulang ke rumah, terus ada suami di rumah, terus anak juga ada di rumah. Kira-kira apa yang ibu buat sebagai bekerja sama sebagai tim dalam pengasuhan anak? Misal ayah dan ibu, ya berbagi tugas lah. Nah, jadi kita nih tim, bukan ngasuh didik anak itu tugas hanya mama atau ibu saja. Bapak atau ayah memiliki tanggung jawab yang sama. Oke Bu, nanti sampaikan dengan bapak di rumah bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah tugas kita sama-sama. Cuma perannya aja yang berbeda. Karena bapak kebanyakan di luar dan ibu yang kebanyakan di rumah. Nah, tapi sebagai bapak harus memiliki waktu yang cukup buat anak. Nah, itu sebagai orang tua yang baik. Terus yang ketiga, membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Nah, kira-kira seperti ini Bu. Saya kasih gambaran. Contoh, biasanya kita maghrib itu anak-anak udah balik ke rumah. Bapak-bapak kebetulan yang tak kerja sudah balik ke rumah. Ibu-ibu pun ngumpul di rumah. Nah, pada waktu maghrib ini orang kebetulan sembahyang maghrib. Jadi ada di situ TV terbuka main. Terus mama main HP atau bapak main HP. Kira-kira apa yang ibu lakukan sebagai suatu langkah untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Jadi kita membuat keputusan bersama itu kira-kira seperti apa? Matikan TV dan HP pada jam sholat. Yang kedua, oke, Ibu Siti Zubaidah, terima kasih. Terus yang lain? Rumah tak ada TV. Terus jam-jam misalkan jam sembahyang Jumat misalnya. Anak perempuan. Buat keputusan macam mana dengan anak perempuan kalau pas jam-jam sembahyang? Macam mana kira-kira? Oke. Pada jam-jam sholat disuruh sholat balik minimal ke rumah. Sembahyang di rumah kalau pun tidak masjid. Berarti pada jam-jam sholat tidak boleh berkeliaran. Oke, yang ketiga. Terima kasih Ibu. Bagus sarannya Bu. Ibu yang lain lagi? Buat keputusan bersama itu setelah kita buat, mama, bapak, anak mensepakati sama-sama. Tidak boleh kita buat, bapak pula yang melarangnya atau melanggarnya. Jadi tidak boleh.
Jadi setelah kita buat keputusan itu, kita laksanakan dengan konsisten. Oke, yang ketiga, kita sebagai orang tua menghindari konflik di depan anak. Paham, Bu? Nah, apa maksudnya? Jangan kelahi depan anak. Oke, mantap Ibu ini. Jangan kelahi di depan anak. Jadi, seandainya kita ada masalah, sebaiknya tunggu anak tidur. Atau anak berjalan, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Zubaidah. Nah, jadi, betul sekali jawabannya ialah kita menghindari konflik di depan anak dengan cara tidak bertengkar di depan anak. Tunggu anak sudah istirahat, sudah tidur, baru ya kalaupun nak berdiskusilah dengan kepala dingin, atau nak membuat keputusan bersama, atau mungkin ada selisih paham, selesaikanlah dengan cara yang baik-baik. Oke, itu aja sebagai modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Ada 4, salah satunya memberi kasih sayang yang penuh dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kedua, ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim dalam pengasuhan anak sehari-hari. Yang ketiga, membuat keputusan bersama dan melaksanakannya dengan konsisten. Dan yang terakhir ialah menghindari konflik di depan anak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih pada pertemuan kelompok pagi hari ini. Semoga nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk ke sesi yang berikutnya. Oke. Maaf kata jika salah, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.